Ini kita belajar modul 5, mungkin sama modul 6 kalau modul. Nah, ini modul 5 itu tentang fungsi kelompok dan kelompok referensi dalam mempengaruhi konsumen. Mbak-mbak sama mas-mas ada yang ikut satu perkumpulan enggak? Atau kelompok apa? Ada yang tergabung dalam suatu kelompok? Oh iya, yang belum ngerjain tugas ngumpulinnya sebelum tanggal 20 ya. Soalnya ada yang tergabung dalam satu kelompok enggak? Mbak, mas? Ya dengar saya tak? Kok nggak ada yang menjawab? Saya kira nggak dengar. Wah. Oke. Ya sudah, yang lain juga tidak menjawab. Di sini konsep dasar kelompok yang pertama. Kelompok itu adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi selama periode waktu tertentu untuk mencapai sasaran perorangan maupun sasaran bersama. Jadi 2 orang atau lebih, 2 orang aja sudah bisa dinamakan kelompok ya. Nah, tapi ada satu yang memiliki persamaan, yaitu mereka harus memiliki tujuan atau sasaran yang sama biasanya. Makanya mereka berkelompok. Kenapa sih kok mbak-mbak sama mas-mas berkelompok? Kan pasti karena misalnya punya kesamaan hobi. Atau misalnya ada yang harus dikerjakan bersama. Jadi nggak ngantuk. Maksudnya nggak ngantuk, Mbak. Kenapa? Jadi itu ada tujuan atau sasaran bersama antar 2 orang ini. Kan biasanya kalau misalnya berkelompok kan pasti ada kesamaan. Misalnya hobi, sama-sama suka nonton bola misalnya. Atau sama-sama hobi gemar membaca atau menulis. Nah, atau ngapain, suka hobi fotografi. Mbak ngantuk tak, Mbak? Bundanya mengantuk. Kalau bundanya mengantuk, nanti anak-anaknya mengantuk. Mengantuk, Bunda. Maka, Waalaikumsalam. Iya, Bun. Ngopi, Bun. Terus di sini ini ada kriteria sosiologis dari kelompok ya. Mas Tri itu panggilnya siapa? Ayahnya ya? Ayah sama bunda bukan? Jadi kembali lagi ke materi ya. Ada 4 kriteria
sosiologis kelompok. Di situ ada common identity, ada two or more, kalau nggak kelihatan bisa dilihat halaman 5.4. Yang pertama, two or more freely interacting individuals, jadi ada 2 atau lebih orang yang berinteraksi. Terus yang kedua, collective norms, ada sesuatu yang sama, yang mereka ada tujuannya, ada collective goals juga, collective norm, collective goals, ada norma-norma yang dimiliki, ada norma-norma acuan yang mereka rasa itu benar atau sama, jadi ada satu pikiran biasanya. Terus ada collective goals, ada tujuan bersama. Terus yang terakhir itu common identity, memiliki identitas bersama. Jadinya kan biasanya rata-rata orang yang berkelompok itu kan pasti merasa sama. Jarang ada yang misalnya bertolak belakang, maksudnya sukanya berlawanan tapi mereka membentuk kelompok, itu jarang. Biasanya lebih cenderung yang sama itu yang akan membentuk kelompok. Jadi itu kriterianya ada 4 ya, jangan lupa untuk kelompok. Oke. Berarti Mbak suka tidur sama nggak suka ngopi? Sudah. Tidurnya sebelum jam 12. Kenapa kok tulisannya di caps lock semua, Mbak? Terus habis itu ada klasifikasi kelompok. Kalau tadi kan kriteria, sekarang klasifikasinya itu bisa berdasarkan isi atau fungsi. Dia kelompok pelajar, kelompok pekerja. Terus kalau berdasarkan tingkat keterlibatan individu itu ada kelompok primer sama sekunder. Ada yang tahu bedanya nggak? Kelompok primer sama sekunder. Halo? Ada yang tahu bedanya kelompok primer sama sekunder? Hubungan interpersonal. Hubungan antar anggota. Contohnya Mbak, apa Mbak? Siapa sih contohnya? Interpersonal tuh maksudnya kayak gimana? Hubungan tatap muka langsung. Keluarga, ya. Keluarga itu primer. Jadi pokoknya intinya kalau nggak ada sesuatu, maksudnya hubungan antar individunya itu lebih informal ya, lebih dekat, lebih mendalam. Jadi kayak misalnya manajemen 5 itu kalau merasa hubungannya mendalam itu bisa termasuk primer. Tapi kalau misalnya hubungannya cuma antar ya temen untuk hanya untuk belajar aja, maksudnya datang cuma untuk sama-sama ngikutin kelas, habis itu kelasnya selesai, nggak ada, maksudnya di luar itu nggak ada hubungan lagi, itu masuknya kan sekunder. Tapi kalau misalnya di luar itu mbak-mbak mas-mas deket, sering ngumpul bareng, sering cerita-cerita, jadi hubungannya lebih mendalam, itu jatuhnya masuk ke primer. Tapi kalau cuman
Kalau cuman sebatas sama-sama ikut kelas tanpa ada